cek 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 Nggak terlalu soft. Nggak terlalu sensitif cek cek kan? cek cek.
Shalom. Marilah kita akan memulai ibadah kita Amangenang dan Naposo Bulung di pagi hari ini. Kita akan beribadah sesuai dengan buku acara yang sudah disiapkan.
Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab saat ini Ia telah mengumpulkan kita di bait-Nya yang kudus ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gereja-Nya, hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memberkati hidup kita. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 19 setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini adalah ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Sekarang, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, ayat 1 sampai ayat 3. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang kubur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku pujikan hati. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama Dianya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu Allah yaku, betapa kau bahagia. Ia penuhi harapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 5 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datang, oh Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku pelindungmu, percayalah jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nas epistel minggu ini, yakni dari kitab Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Kita baca secara responsoria. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita akan mendengarkan kidung pujian dari vokal grup Sektor Peniel. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing aside this cloud in my mind. So from my shame, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan putra-putri kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan Warta Jemaat KBP Bogor, Minggu 23 Oktober 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Nomor 2, anak lahir. Pada hari Kamis 20 Oktober 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga Bapa Togamual Nauli Utagalung, Ibu Pinna Pestaria Nur Cahaya Boru Situmorang, alamat sektor Judea. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. 3, warta hendak menikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Jairiko Rinaldi Sinambela, putra dari Bapak Tahopan Sinambela, Ibu Murni Borusiagian almarhum, alamat Kampung Cijungjung Blodes, Sukaraja, Bogor, anggota Jemaat HKBP Ciluar, dengan Maria Dina Janet Boru Hasibuan, putri dari Bapak Jaludin Hasibuan, Ibu Neti Boru Sidabutar, alamat Jalan Arjimar 2 nomor 38, Kampung Luwuk, Bantarjati, Bogor, sektor Roma, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 di HKBP Ciluar. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Andre Halomoan Christian Situmeang, putra dari Bapak Rukdin Situmeang, Ibu Rosdina Boru Nababan, alamat Gria Gatulampa Blok C5 nomor 30, RT 05 RW 10 Gatulampa, sektor Hermon, anggota Jemaat HKBP Bogor. Dengan Kurniasari Vanessa Sunada Boru Sinurat,
putri dari Bapak Arnold Perlindungan Sinurat, Ibu Sintua Erli Romauli Boru Simamora, alamat MES BPT nomor 6 RT 02 RW 05 Desa Banjarwaru Ciawi, Sektor Hermon, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022 mulai pukul 8.30 WIB di HKBP Bogor. 4 warta telah menikah. Setelah menerima pemberkatan nikah, Salomo Hasiolan Sidauruk, putra dari Bapak Sarman Sidauruk, Ibu Elfrida Boru Silalahi, Jemaat HKBP Bogor, Sektor Sion, dengan Nurani Pudiastuti, putri dari Bapak Ibnu Darmawan, Ibu Saptianti Ratna Urianingsi, Jemaat GKI Palsi Gunung, Depok. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 di GKI Palsi Gunung, Depok. 5 keluarga yang baru. Mulai hari ini Minggu 23 Oktober 2022 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Karles Manahan Hasiolan Lumban Tobing, Desi Natalia Boru Manurung, alamat Sektor Piniel, menerima pemberkatan nikah tanggal 1 April 2022 di HKBP Pasar Melintang, Medan. Keluarga Simon Pelik Partogi Utasoit, Jessica Sintauli Boru Simangunsong, alamat Sektor Judea, menerima pemberkatan nikah tanggal 8 Oktober 2022 di HKBP Bogor. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Jemaat yang pindah. Mulai hari ini Minggu 23 Oktober 2022 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Nikolas Marudut Parulian Utasoit, Nurianti Sinur Uli Boru Sinurat dengan 2 orang anak mereka, alamat Sektor Judea, pindah ke HKBP Kertanegara Semarang. Keluarga Herwin Westi Edison Sitorus, Erpina Nuriati Boru Simarmata dengan 2 orang anak mereka, alamat Sektor Karmel, pindah ke HKBP Pejuang Bekasi. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat yang baru. 7. Sinode Godang, Amandemen 4 Aturan Peraturan HKBP. Sesuai dengan undangan pucuk pimpinan HKBP, maka mulai tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 akan diadakan Sinode Godang HKBP ke-66 tahun 2022, khusus membicarakan Amandemen 4 Aturan Peraturan HKBP, bertempat di Seminarium Sipolon Tarutung. Utusan Sinode Godang yang berangkat dari gereja kita sesuai dengan sistem proporsional, yaitu Pendeta Resot, Pendeta Anwar P. Nababan MTH, utusan unsur pendeta, dan Sintua Dr. Andus MT Silaen, utusan unsur non pendeta. Kita doakan supaya Sinode Godang tersebut berjalan dengan lancar. 8. Kebaktian penghiburan. Pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 15 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga almarhum Nyonya Siahan Boru Semanung Kalit, alamat Sektor Judea.
9 pertanyaan sektor. Pada hari Kamis 27 Oktober 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanyaan sektor bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayanan pertanyaan sektor adalah sektor Horeb, sektor Galilea, sektor Nazaret, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom atau link Zoom akan dibagikan oleh Sintua Sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya Dewan Marturia atau seksi sending. Penyerahan sumbangan dari HKBP Bogor melalui seksi sending dengan marturia ke perkampungan Bibel Pro Sinaksak akan dilaksanakan pada hari Senin 24 Oktober 2022 di Pematang Siantar. Jadwal perjalanan tim sending sebagai berikut. A. Pada hari Jumat 21 Oktober 2022 berangkat dari Bogor menuju Medan. B. Pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 pagi mengikuti ibadah Minggu di HKBP Pangururan Samosir. C. Pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 sore Ramatama dengan Opwie Porus HKBP di Rumah Dinas Keporus HKBP di Piara Jatarutung, sekaligus penyerahan acara simbolis sumbangan ke perkampungan Bibel Pro Sinaksak. D. Pada hari Senin 24 Oktober 2022 siang, penyerahan langsung sumbangan dari HKBP Bogor ke perkampungan Bibel Pro Sinaksak yang didampingi oleh Pareses HKBP Distrik 28 Deboskap dan Kepala Departemen Diakonia HKBP. Terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Bogor yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan untuk perkampungan Bibel Pro Sinaksak. Tuhan memberkati. Selanjutnya Dewan Diakonia Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu 30 Oktober 2022 mulai pukul 8 sampai 11.30 WIB, Seksi Kesehatan bekerja sama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis oleh PT Kimia Farma Apotek bertempat di lantai dasar. Selanjutnya persembahan kantong keempat. Pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya untuk keperluan panitia pembangunan dan kita memberikannya ke depan altar. Selanjutnya informasi panitia Parulopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun. A. Pesta Parulopolopon, Gotilon dan ulang tahun gereja kita akan dilaksanakan pada Minggu 6 November 2022 masuk pukul 9 WIB. Oleh karena itu diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Minggu di pesta tersebut hanya dilaksanakan satu kali saja. Dimohon perhatiannya. B. Di pesta puncak pada hari Minggu 6 November 2022 tersebut, kita akan menyampaikan persembahan ucapan syukur ke depan altar sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas usia yang diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan bulan ulang tahun masing-masing. Kita akan menyerahkannya kepada kantong keempat di dalam amplop. C.
pada hari Minggu 30 Oktober 2022 mulai pukul 8 sampai 12 WIB, Panitia Parulopolopon, Gotilon dan ulang tahun HKBP Bogor ke-90 tahun akan mengadakan bazar makanan bertempat di lantai dasar. Pemberian secara PO dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai tanggal 28 Oktober sampai 2022 melalui panitia punguan kategorial dan sektor masing-masing, dan PO akan ditutup hari Jumat 28 Oktober 2022 pukul 12 WIB. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi ruas Huria KBP Bogor dalam mensukseskan Parulopolopon, Gotilon, dan ulang tahun Huria ke-90 tahun. Ayo kita sukseskan bazar ini dari kita untuk kita. Terakhir, keuangan. Saldo 14 Oktober 2022 183.103.567 rupiah. Saldo mengurupi ruas 33.331.000 rupiah. Pemasukan 62.727.222 rupiah. Pengeluaran 45.643.000. Saldo 21 bulan 10 2022 166.718.789 rupiah. Demikian warta jemaat minggu ini kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kudus Kau menyerahkan hidupku, tunaikanlah tugas panggilanmu, walau dihina dan menanggung duka. Kudus Kau mengabdi bagiku, kudus Kau merawat orang sakit, hiburkanlah hati yang mengeluh. Bersiaplah terima mahkota diri, kudus Kau berkorban bagiku. Kudus Kau bagi yang terpinggirkan, yang hatinya tertekan dan sendu, bagi mereka yang sebatang kara. Kudus Kau membagi kasih-Ku, kudus Kau menyerahkan nyawa-Mu. Padamkanlah hasrat dan nafsu
akan hidupmu. Tunaikanlah tugas panggilanmu, walau dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku, seperti Bapa mengutusku. Kuutus kau. Damai sejahtera dari Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca bagi kita, mari kita lihat Alkitab kita masing-masing. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, hari ini kita membaca khotbah Rasul Paulus kepada Timotius. Tentunya itu juga menjadi khotbah untuk kita setiap orang sebagai pengikut Tuhan. Kita hari ini dinamai sebagai prajurit Kristus, sebagai prajurit Tuhan yang dipercaya, yang berani, yang militan, di mana kekuatan kita adalah dari Tuhan. Keberanian kita adalah dari Tuhan, sebab ketika tidak mengandalkan diri kita, tetapi oleh Tuhan, lalu kemudian dikatakan giat memberdayakan orang lain, serta siap berjuang untuk berkorban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kenapa gereja atau warga gereja masih sempat pecah belah? Ketika tidak secara bersama-sama
melakukan tugas seperti yang dikatakan pada saat ini. Percayakanlah. Kalau seseorang tidak sibuk dalam pekerjaannya, dalam tupoksinya, dalam uraian tugasnya, tentunya dia sebagai orang yang sehat akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka hari ini dikatakan ketika kita punya koinonia kebersamaan, baiklah juga kebersamaan yang bermarturia, yang membagi tugas, pekabaran Injil, mengabarkan kebenaran, tetapi juga yang berdiakoni, yang berbasis pelayanan. Ketiga-tiganya satu kesatuan. Jadi ketika kita diberi kekuatan oleh Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Ketika kita sudah sama-sama melakukan pekerjaan sebagaimana talenta yang Tuhan beri bagi kita, ada yang menjalankan persembahan tadi, ada yang bernyanyi, ada yang song leader, ada yang bermain musik dan gitar, semuanya saling melengkapi. Itulah tugas bersama-sama yang dikatakan. Jangan sampai kekuatan yang ada dalam diri kita sepertinya kita yang terhebat. Saya katakan di khotbah YouTube, ingatlah Musa yang sepertinya merasa hebat dan mengerjakan semua pekerjaan itu. Justru dikatakan oleh mertuanya, tidak, engkau tidak hebat. Engkau lelah dan pekerjaanmu tidak selesai. Bagilah pekerjaan itu. Semua kita yang diberkati Tuhan, yang menjadi murid Kristus, mempunyai talenta masing-masing, mempunyai anugerah pemberian Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan sebagai murid Kristus? Apa yang boleh kita berikan menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan? Baiklah kita berikan di kehidupan kita, di gereja ini, di mana kita berada sebagai prajurit Kristus dan siap berkorban. Prajurit Kristus, Kristuslah komandan kita. Kristuslah panglima kita, panglima tertinggi kita. Maka kepadanya kita tunduk. Dimanapun kita berada sebagai prajurit Kristus yang siap menderita, akan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam sikap, dalam tugas kita. Walaupun mungkin kita punya komandan-komandan di dunia ini, tapi komandan kita sebagai prajurit Kristus adalah Kristus sendiri dan tunduk taat kepada Dia. Kenapa prajurit Kristus? Kenapa dikatakan kita sebagai prajurit? Sebab kita selalu berperang di dalam kehidupan. Kita selalu mempunyai lawan di dunia ini, lawan terhadap kegelapan. Kalau di Efesus dikatakan, Efesus 6 ayat 12, bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa penghuli gelap, roh-roh jahat. Maka dikatakan, jangan kalah oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Pada saat ini ada banyak di media, ada yang memperbincangkan Tuhan Yesus, ada yang mengatakan Elohim, ada yang mengatakan mempermalukan Tuhan Yesus. Ini menjadi teguran bagi kita setiap orang. Kalau sering dikatakan jangan tiru adegan ini, maka kita jangan sampai meniru hal-hal yang tidak baik. Ketika ada dikatakan pendeta muda dari Bogor membunuh song leadernya, maka ada orang yang bertanya kepada saya karena saya di Bogor, apakah ada hubungan? Tapi itu sangat juga harus kita ingat bahwa kita adalah prajurit Kristus.
yang akan selalu dikuasai dan taat kepada ketentuan-ketentuan komandan kita, Kristus. Kita melawan hal-hal yang gelap yang mempengaruhi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kita, kalau kita bermedia sosial, kalau kita ikut di sana, dalam sikap hidup hidup, baiklah kita menjadi orang-orang yang tetap sebagai prajurit Kristus. Dikatakan di ayat 9. Mari kita baca ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita sama-sama membacanya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Kita baca bersama ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Rasul Paulus menderita sampai dikatakan di ayat 9 dibelenggu sebagai seorang penjahat. Jadi dia dibelenggu bukan karena penjahat. Kalau sekarang ini yang banyak orang pertontonkan adalah dibelenggu bukan sebagai prajurit Kristus, tetapi tidak taat dan tunduk kepada Kristus, maka dia dibelenggu. Ini menjadi nasihat bagi kita setiap orang. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, jangan lupa saya, Bapak Ibu Saudara, adalah prajurit Kristus yang harus tetap setia kepada Kristus. Apalagi di zaman material ini. Jangan karena uang mengkhianati Kristus. Jangan karena jabatan mengkhianati Kristus. Selalulah kita setiap orang seperti yang diingatkan begini. Sampai-sampai Rasul dibelenggu seperti seorang penjahat. Jangan kita dibelenggu karena kita penjahat, tetapi karena prajurit Kristus. Itu menjadi berita Injil. Maka sangat benarlah, jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Kalau menderita karena kita sebagai prajurit Kristus, karena kebenaran Tuhan, maka kita akan bangkit selalu seperti Kristus yang bangkit. Hidup dengan Dia dan tidak akan mundur, tetap kuat seperti yang dikatakan pada saat ini, tetap kuat. Mengapa ada ajakan untuk ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Kristus Yesus? Ini yang Paulus lihat di Asia Kecil, termasuk juga Pigilus dan Hermogenes. Di Asia Kecil ketika mereka lihat Paulus itu ternyata menghadapi penderitaan. Di Asia Kecil banyak orang yang mundur, tidak mengikut Kristus. Tidak siap menderita. Tidak siap menanggung sesuatu derita ketika karena mengikut Kristus. Ini yang diingatkan oleh dia. Jadilah sebagai seorang prajurit yang siap oleh pemberitaan Injil menderita. Justru ketika itu ada orang-orang yang mundur, tidak mau lagi di dalam kebersamaan dengan Paulus. Ada banyak di zaman ini yang membuat kita mungkin mengkhianat, mundur dari kepengikutan Kristus. Hari ini mengingatkan kita setiap orang, jadilah seperti kata Tuhan Yesus, untuk mengikutinya harus memikul salib. Ada konsekuensi sebagai pengikut Yesus menjadi Kristen dalam kebenarannya. Itu yang dikatakan teolog dari Jepang, tidak ada gagang pada salib. Kita akan memikul, bukan menenteng. Seorang pendeta katakan, kalau saya lihat salib, ada orang pakai salib. Saya lihat di dinding rumah saya ada salib, saya lihat di gereja ada salib. Saya langsung berubah total.
Kalau sikap saya, pikiran saya, hati saya ada yang tidak benar, saya lihat salib, saya langsung terkoneksi mengingat penderitaan Kristus. Dan saya boleh berubah, itu luar biasa. Dan boleh kita tiru. Jangan-jangan seseorang yang sedang melakukan kejahatan, membunuh orang lain itu, dia sedang memakai salib. Dia tidak terkoneksi kepada Yesus ketika melihat salib. Makanya biasanya di altar, di gereja-gereja Lutheran hanya salib, supaya orang masuk ke dalam gereja mereka langsung mengingat penderitaan Kristus yang luar biasa, dan dia mempunyai perubahan hati dan pikiran. Bagaimanakah kita hari ini dikatakan dengan konsekuensi sebagai pengikut Yesus akan tetap setia sebagai pengikut Kristus di dalam penderitaan apapun? Maka jadilah kuat, endunamo, dinamit. Endunamo memberi kekuatan, membuat menjadi kuat, memberi kekuatan, perilaku aktif menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ternyata yang membuat kita kuat adalah kasih karunia Tuhan. Itu pertanyaan di PHD kaum bapak kemarin. Kenapa ada pendeta berkata, kamu sukses itu harus banyak bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kamu sukses. Apa maksudnya Pak Pendeta katanya? Iya, harus kita ingat itu. Ketika kita pintar, ketika kita hebat, di Amsal 2 ayat 6, semua keahlian, semua kehebatan, semua kepintaran sumbernya adalah Allah. Maka orang yang menyadari ini, bahwa ini adalah karunia Tuhan, kekuatannya, kepintarannya, kehebatannya, kekayaannya dari Tuhan, dia tidak punya kesempatan untuk menyombongkan diri. Semuanya akan dia pakai. Ilmunya, kehebatannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala sesuatu yang ada bagimu. Maka kekuatan yang dikatakan di sini, jadilah kuat. Katanya kepada kita setiap orang, kuat menerima kekuatan daripada Tuhan. Memang kita yang bekerja, tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberi kekuatan bagi kita. Tuhan yang memberi nafas kehidupan kita, kekuatan, kehebatan, kepentingan kita. Menerima kekuatan. Jadi kita bukan siapa-siapa, tidak menjadi apa-apa kalau bukan oleh kasih karunia Tuhan. Ini perlu kita sadari. Maka tetaplah memohon belas kasihan Tuhan. Sekalipun kita jatuh, oleh kasih karunia Tuhan kita tegak kembali. Jadi menjadi kuat, sebab Dia yang Maha Kuat memberi kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan Paulus, malah di dalam kelemahannya dia tetap kuat. Karena apa? Karena dia mengingat kasih karunia Tuhan. Di dalam kelemahannya, dalam penyakitnya, kasih karunia Tuhan ada tetap bersama dia. Namun dikatakan seperti yang kita katakan tadi, walau kita kuat, jangan memborong tugas, berbagilah, percayakanlah, paratou. Ini istilah di gereja pelipat gandaan. Dari Paulus ke Timoteus yang masih muda. Dari Timoteus kepada anggota jemaat yang dipercaya, yang cakap mengajar. Jadi sangat bagus di sini ada Mang Sintua yang dosen, yang doktor menjadi penatua, sangat bagus. Dipercayakan keahliannya, kedoktorannya tidak hanya untuk Universitas IPB. Itu sangat baik. Yang dipercaya cakap mengajar, pakailah semuanya kita yang diberi Tuhan talenta. Pakailah untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya Timoteus. Pelipat gandaan. Dalam sejarah gereja, saudagar-saudagar kecil, budak-budak, semua memberitakan Injil. Semua memberitakan kebenaran Tuhan, bukan kejahatan yang diberitakan dengan sikapnya, dengan perilakunya, sehingga masuk televisi dan mereka dipermalukan. Itu saya katakan, ketika seorang mengatakan semoga Tuhan Yesus mengampuni saya, semoga lah. Tetapi kenapa dia tidak ingat ketika menembak seseorang itu, tidak ingat Tuhan Yesus? Apakah dia lupa prajurit Kristus?
Jadi ketika kita punya tugas di gereja ini, ketika ada persekutuan di gereja ini, ketika ada pekabaran Injil di gereja ini, ketika ada diakoni di gereja ini harus memasuki ke rumah kita. Ini harus masuk juga di sektor kita, di berbagai tempat, di kantor kita. Semuanya tidak terkurung di gereja. Jadi persekutuan atau koinonia yang bagus di gereja ini akan terimbas dengan persekutuan di tempat lain. Maka selalu saya katakan, gereja dengan rapatnya harus menjadi teladan ke rapat-rapat RT. Jangan sampai gereja, mereka anggota jemaat berkata, kami rapat kemarin di RT, ini sangat bagus, inilah kita contoh untuk rapat kita di gereja. Itu sudah salah, sudah tidak tepat. Gereja yang bersumber dari firman Tuhan akan memimpin rapat dengan begitu baik, dan anggota jemaat gereja yang ikut dalam rapat akan berkata, mari kita rapat di RT RW ini seperti rapat kami di gereja. Kita akan memberi garam, sinar, terang. Jangan malah rapat di gereja begitu kaos, memalukan. Karena kebetulan sekarang sinode gudang yang harus kita doakan supaya sinode gudang sinhodos, jalan bersama, tetap satu pemikiran, satu hati. Dr. Profesor A.S. Tompul pendeta katakan dulu, kenapa saya bayangkan HKBP ini ada masuk perempuan menjadi pelayan-pelayan. Maka kalau sinode gudang, maka perempuan ini akan mendamaikan sinode agung HKBP. Ternyata tidak. Itu kata Profesor A.S. Tompul ketika HKBP boleh bertentangan yang diawali di sinode agung. Tidak, katanya, justru mereka sama saja. Harapan saya ada empu di sana. Mereka akan menenangkan pria-pria yang begitu menggelegar suaranya. Ternyata sama, mereka malah lebih dari itu katanya. Saya tidak ikut di sana, saya hanya lihat videonya. Bagaimana kita di tengah-tengah gereja? Itu dikatakan, berbagilah tugas. Masuklah. Jangan borong tugas, berikanlah bagi setiap orang yang cakap. Kalau dia psikolog, berikanlah dirimu untuk melayani di gereja ini, memperhatikan orang-orang muda yang punya banyak persoalan. Datanglah, ini mau saya berikan, ilmu saya akan bagi. Mari kita bersama-sama, segala talenta pemberian Tuhan itu menjadi, inilah istilah pelipat gandaan. Jadi kita tidak terkurung. Di sini ada koinonia hanya untuk kita, marturia hanya untuk kita, diakoni harus keluar. Tetapi di sini sudah kuat berita kebenaran dan pelayanan. Ini yang disebut bahwa gereja akan selalu bertumbuh dalam kuantitas dan kualitas. Kalau semua memberikan dirinya. Kalau dia sopir, kalau dia tambal ban, apa kerja saya, apa tugas saya di gereja ini? Apa tugas saya sebagai prajurit Kristus dalam tempel ban ini? Dia harus tunjukkan dan hidupi bahwa dia adalah prajurit Kristus yang baik, yang memberikan yang terbaik dari pelayanan sebagai kesaksian bagi banyak orang bahwa Kristus itu begitu baik. Maka gereja akan bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Tidak menghabiskan waktunya senang berkelahi. Itu kata pernah ada pimpinan jemaat ketika dia katanya mau dikeluarkan dari gereja itu, yakinlah Pak Pendeta, hari Minggu ini akan banyak jemaat hadir. Katanya, kenapa? Saya bilang, karena menurut cerita dari distrik saya akan dikeluarkan dari sini katanya. Oh begitu. Bukan untuk mendengar firman Tuhan, melihat seorang pimpinan jemaat itu mau diusir dari gereja itu, maka banyak orang berduyun-duyun datang. Gereja itu dikatakan di sini memberikan tugas, bagilah tugas bagi orang yang dipercaya, yang cakap mengajar. Terutama di rumah-rumah kita. Baiklah kita menjadi orang yang cakap mengajar. Mendidik banyak orang di keluarga kita. Untuk tetap pelipat gandaan dalam gereja ini. Maka dikatakan di sini bagaimana itu terjadi dengan fokus selalu mengingat, mendengar firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi menjadi kuat.
bukan untuk diri sendiri. Menjadi pintar bukan untuk diri sendiri. Menjadi hebat bukan untuk diri sendiri. Berbagilah Bapak Ibu Saudara. Seperti Timotius yang dikhotbahi oleh Paulus, bagilah semua yang dapat dipercaya untuk boleh ikut berpartisipasi. Sangat meledak. Itu tadi diskusi kami dengan Amang Sintua di belakang. Kalau kita lihat acara adat Batak ini, bagaimanakah pergerakan uang bagi orang Batak yang tiap Jumat Sabtu, mungkin ada hari lain juga, ada acara-acara pesta yang banyak uangnya beredar, banyak waktunya berkomunikasi. Kalau semuanya itu, kata-katanya, perbuatannya, sikapnya di banyak pesta setiap minggu dan banyak uangnya, semuanya dalam kerangka sebagai prajurit Kristus, betapa tidak meledaknya suara firman Tuhan di tengah-tengah di mana orang Batak itu sedang melakukan aktivitasnya. Menjadi kuat, baiklah kita ingat, itu harus juga untuk orang lain, sehingga kebenaran itu terus-menerus bergulir. Dan 3 sikap kita yang diharapkan dari kita pada saat ini sebagai prajurit Kristus. Yang pertama, sebagai seorang prajurit yang taat kepada komandannya, tidak yang lain-lain, tidak mengutamakan yang lain-lain, tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhinya sampai menarik dia dari Kristus. Dia tetap taat. Jodohlah, hartalah, pangkatlah, jabatan tidak akan menarik dia dari Kristus sebagai prajurit Kristus. Sebagai seorang prajurit yang taat, yang tidak pernah melempem mentalnya, tetap optimis untuk menang. Dia tidak memikirkan berbagai hal yang membuat dia pecah pikiran. Jadi luar biasa dia seperti prajurit, itulah prajurit yang baik. Kedua, seperti olahragawan yang selalu disiplin melatih diri dalam kehidupannya. Pasomal somal madirim marhadaulatun. Biasakanlah kehidupan kita dalam hidup yang beribadah di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti seorang olahragawan, maka ketika menghadapi pertandingan, karena dia taat dalam pertandingan, maka dia boleh menang. Aturan-aturan surgawi yang mengembangkan diri dan boleh tetap berjalan dalam kehidupan kita. Mungkin kita boleh tergelincir, tetapi ketika kita membiasakan diri dalam kehidupan kita, sebagaimana olahragawan dikatakan di sini, maka kebiasaan-kebiasaan yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah seperti petani dalam hidup yang selalu sabar, tapi giat bekerja keras. Dan dia akan menikmati hasilnya karena dia merawat lalu menuai, menikmati hasilnya, bekerja keras. Maka saat ini baiklah kita menjadi prajurit yang taat kepada Kristus, berdisiplin dan sabar dalam segala sesuatu. Di dalam segala persoalan, Tuhan akan memberi bagi kita setiap orang pengertian dalam segala sesuatu. Untuk kejadian-kejadian orang-orang Kristen yang ada di televisi di mana-mana, ini sebenarnya harus menjadi peringatan bagi kita setiap orang Kristen. Berarti si setan sedang menggoncang oknum-oknum orang-orang Kristen untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Baiklah kita berhati-hati dan semakin waspada. Ingatlah, saya Bapak Ibu Saudara adalah prajurit Kristus. Kristus yang bangkit dan mati dan bangkit, itulah berita Injil kita, bahwa kita walaupun mengalami hal yang susah, kita akan tetap bangkit bersama Kristus. Kemarin saya katakan sama guru-guru sekolah minggu, kalau ada cermin, biasanya perempuan 10 cermin, 10-nya akan dijalani. Dia lihat wajahnya, ada yang kurang, dia akan perbaiki. Bukan berarti ada satu cermin sudah selesai, cermin kedua 1 meter, 2 meter, tidak peduli. Tidak, setiap cermin pasti dia lihat dirinya dan dia perbaiki. Apakah saya masih cantik dan masih tetap cantik mungkin sampai ke 10 cermin? Kenapa kita tidak demikian dalam menikmati firman Tuhan sebagai prajurit Kristus? Selalu cek dalam firman Tuhan. Apakah perilakuku sudah prajurit Kristus? Ataukah saya masih belum prajurit Kristus? Kembalilah, lihat cermin. Setiap orang yang bercermin, mereka akan memperbaiki dirinya.
Ketika orang fokus kepada firman Tuhan, maka dia akan memperbaiki dirinya. Tetaplah Bapak Ibu Saudara setia di tengah-tengah kehidupan. Saya kurang tahu apa pekerjaan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita, pikiran kita saat ini. Tetapi biarlah hari ini kita diajak untuk tetap sebagai prajurit Kristus, hidup memuliakan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada saat ini. Ada banyak hal yang membuat kami selalu tergoda melupakan bahwa kami adalah prajurit yang baik, prajurit Kristus yang selalu patuh kepada Tuhan kami sebagai komandan kami. Biarlah di tengah-tengah banyaknya kegelapan, banyaknya roh-roh jahat yang mempengaruhi hati dan pikiran kami ingat bahwa kami adalah prajurit yang menggantungkan kekuatan kami dan harapan kami hanya kepada Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami setiap orang boleh selalu disegarkan oleh firman Tuhan, sehingga tindakan kami setiap saat adalah tindakan sebagai seorang prajurit Kristus yang baik. Ya Tuhan, bila mana ada hal-hal yang membuat kami permalukan sebagai komunitas orang-orang Kristen, kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah kami mungkin yang sedang dalam perjalanan hidup kami selalu mengarahkan fokus pandangan kami hanya kepada Kristus, sehingga tidak terpengaruh oleh berbagai godaan, terutama godaan banyak hal dari dunia ini, sehingga kami memalingkan diri kami dari Kristus. Tetapi biarlah kami setia sebagai prajurit Kristus yang baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendengar anak anggota jemaat yang telah Engkau perkenan boleh memiliki anak. Terima kasih Tuhan. Berkati anak dan juga orang tua yang telah Tuhan perkenan menjadi ayah dan ibu untuk anak mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih berharap mempunyai anak-anak, mempunyai cucu. Ya Tuhan, kiranya dengan kuat kuasa-Mu Engkau boleh mendengar doa dan harapan kami. Dalam kebesaran dan kuasa Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, dan kepada-Mu lah kami berharap. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah mengikat janji pada kemarin dan minggu yang lalu. Biarlah ikatan janji mereka, boleh mereka tetap teguh dalam ikatan janji mereka, sehingga ketika mereka berjanji kepada Tuhan, janji dalam kesetiaan, dalam kasih yang daripada Tuhan, dan janji itu boleh mereka penuhi dalam perjalanan hidupnya sebagai keluarga, yang boleh menjadi keluarga yang boleh dibaca banyak orang betapa luar biasa kasih Kristus yang nyata dari keluarga mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa yang sudah diberkati, yang sudah menikah, yang diwartakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperkenankan mereka berjanji kepada-Mu menjadi keluarga yang baru. Biarlah mereka tetap menjadi keluarga teladan dalam kehidupan mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang baru masuk pindah dan yang keluar pindah dari gereja ini. Kemanapun kami setiap orang mau di jemaat Bogor maupun pindah dari jemaat Bogor, biarlah kami tetap ingat sebagai prajurit Kristus, menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati anggota jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berkiprah, bertugas, hidup, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa bagi mereka, Radit Siburian, Amang Situa Jair Huta Barat, Nyonya Bembutar-butar Buru Tambun, Amang Manurung Buru Tapea, Minang Nyonya di Sihombing Buru Duluk Saribu, Daud Pangaribuan, Benaya Sitorus, Fania Sitorus,
Amang Sintua Emar Baung dan juga anak Amang G Manurung dari sektor Yerusalem, dan juga mungkin yang lain yang tidak mereka beritahukan di warta ini. Kami memohon ketika kami sakit, biarlah kami tetap semakin kuat secara spiritualitas. Biarlah iman kami tetap teguh bersama Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, khususnya di hari Minggu ini. Biarlah mereka yang sakit, yang tidak bersama dengan kami dalam peribadahan ini, mengingat bahwa ini adalah hari Tuhan, hari sukacita bagi mereka setiap orang. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua perempuan Bapak Siahan Burupane yang sedang berduka. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka sehingga mereka boleh tetap bersaksi dalam kehidupan duka kami sebagai orang beriman. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang masih mengharapkan jodohnya ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh sangat yakin bahwa Tuhan akan menolong kami dan memberikan jodoh yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Biarlah doa-doa kami senantiasa menjadi doa yang punya kekuatan, dan itu akan Tuhan penuhi dalam waktu Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia pembangunan yang masih terus bekerja memperbaiki gedung di komplek gereja ini dan gereja ini. Berkati para tukang dan juga panitia renovasi yang tetap bergiat memberikan waktu mereka, memberikan perhatian pemikiran mereka untuk kebaikan gedung Bait Suci Tuhan ini. Biarlah mereka tetap bersemangat dan ajar kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi yang boleh dipakai panitia pembangunan atau renovasi. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan sebentar pada awal November tanggal 6 akan melaksanakan pesta Gotilon, pesta sukacita para Lopolopon, dan juga sekaligus pesta perayaan hari ulang tahun hari jadi HKBP yang ke-90 HKBP Bogor ini. Biarlah kami setiap orang boleh mempersiapkan diri kami dengan segala sesuatu, pemikiran hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berkati para penatua, berkati para seksi dan seluruh anggota jemaat ya Tuhan. Berikan berkat-Mu yang melimpah bagi setiap anggota jemaat, sehingga mereka tetap boleh bersuka cita ketika tiba pada pesta Gotilon di tengah-tengah gereja-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk tim sending yang sedang berangkat dan hari ini bergereja di Pangururan, dan nanti sore akan berangkat ke kantor pusat untuk berjumpa dengan Upuye Purus dan keluarga dan juga sekretaris jenderal dan orang-orang yang di kantor pusat, dan pada esok hari akan berangkat ke Senaksak memberikan apa yang telah disatukan di gereja ini untuk menjawab doa-doa ibu-ibu Bibelfrau yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan untuk menggerakkan siapapun untuk boleh membantu mereka. Dan Tuhan telah memilih HKBP Bogor. Berkatilah kami setiap orang itu, berkatilah gereja ini yang telah boleh menjadi jawab untuk doa yang sudah lama disuarakan oleh para Bibelfrau yang sudah pensiun. Biarlah keberangkatan dan mereka ketika besok sampai di Sinaksak, biarlah segala sesuatu yang mereka berikan menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi mereka di Sinaksak. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Sinode Agung HKBP yang akan dimulai pada esok hari. Biarlah setiap orang yang sudah dan yang sedang berangkat ke sana boleh Tuhan sertai. Dan esok hari ya Tuhan, biar mereka jangan lupa bahwa Sinodesten mereka adalah prajurit Kristus yang akan memberikan kontribusi yang terbaik untuk HKBP. Dan rencana untuk sentralisasi yang juga esok hari direncanakan akan juga dalam sinode diperbincangkan. Bagaimanakah penggajian secara sentralisasi di HKBP? Biar hikmat yang dari Tuhan juga yang boleh ada bergaung di sana. Sehingga semuanya bukan dari pikiran manusia, bukan dari kehebatan kami, dari kehebatan Tuhan. Sehingga amandemen aturan itu boleh memberikan kebaikan bagi HKBP di dunia ini. Terima kasih Tuhan, bila mana kami mempunyai pergumulan yang hadir pada saat ini, di gereja ini dan juga di rumah yang sedang live,
Ya Tuhan, mohon Engkau memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami tetap kuat dalam perjalanan hidup kami sebagai prajurit Kristus yang baik. Ketika kami kembali dari bait suci ini, ya Tuhan, sertai kami, boleh tiba dengan selamat di rumah kami, di apartemen, di tempat kos kami, di tempat kontrakan kami. Biarlah kami tetap berbahagia karena kami ada bersama dengan Tuhan. Untuk ibadah jam 10, jam 14, dan juga jam 17 sore. Dan setiap aktivitas yang ada di gereja ini, yang persiapan anak-anak untuk latihan bernyanyi manortor untuk pesta kotilon, juga untuk latihan untuk Natal. Berkati kami setiap orang yang beraktivitas di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dalam sukacita menyerahkan persembahan kita, sekaligus kita sambil bernyanyi. Selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena semua dosaku, mautlah hukumanku. Aku takut kepadamu, karena semua dosaku. Tidak ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang memberikan kehidupan bagi seluruh umatmu. Nyawamu telah kau berikan, menyelamatkan jiwaku, dan memberikanku warisan harta kerajaanmu. Walau apapun terjadi, suka atau duka pun, pada Tuhan Maha Kasih aku beriman teguh. Selama hidupku berjanji, hingga tiba ajalku, Kaulah Yesus yang kupuji, ku setia padamu. Tinggallah di dalam hatiku dengan roh-Mu yang kudus. Bimbinglah aku selalu sampai akhir hayatku. Bila Mu menghadap maut, kabur penglihatanku.
aku mau di sisiku. Aku selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena semua dosaku, mautlah hukumanku. Aku takut kepadamu, karena semua dosaku. tidak Ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang memberikan kehidupan bagi seluruh umatmu. Nyawamu telah Kau berikan, menyelamatkan jiwaku dan memberikanku warisan harta kerajaanmu. walau apapun terjadi, suka atau duka pun, pada Tuhan maka kasih aku beri Mataku selama hidupku berjanji hingga tiba ajalku. Kalau Yesus selalu puji, ku setia padamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniakan roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidup, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kudus kau menyerahkan hidupmu, tunaikanlah tugas panggilanmu. Allah dihina dan menanggung duka, kudus kau mengabdi bagiku. Kudus kau membagi kasih-Ku.